Puluhan tahun lalu, ada dua ilmuwan yang mau ngejawab satu pertanyaan terbesar umat manusia. Apakah kehidupan bisa muncul dari benda mati? Mereka nyoba niruin kondisi bumi purba. Nyampurin air, gas, uap, dan listrik. Ya, bikin sup purba yang terdiri dari benda-benda mati. Tapi ternyata, dari sana bisa muncul bahan dasar penyusun sel. Temuan ini jadi potongan penting buat nyusun puzzle tentang asal-usul kehidupan, bahkan sampai masuk ke buku-buku pelajaran. Bahan penyusun kehidupan bisa muncul dari kombinasi benda mati yang pas. Tapi waktu ilmuwan lain ngulangin resep yang sama, mereka malah nemuin sesuatu yang lebih gila. Nenek moyang semua sel makhluk hidup di bumi. Protosel. Oke, mungkin kita udah tahu kalau sel itu penyusun semua makhluk hidup. Tapi jauh sebelum sel hidup pertama muncul, bumi punya sesuatu yang namanya protosel. Dia nggak hidup, tapi bentuknya udah mirip sel. Ibaratnya gini, kalau sel itu mobil, protosel adalah mobil yang belum ada mesinnya. Dia bisa dalam tanda kutip, makan, alias nyerap macam-macam zat dari lingkungan sekitarnya dan bahkan tumbuh besar kalau kondisinya tepat. Nah, zat-zat yang diserap dan kejebak di dalam protosel bisa berinteraksi, nyatu, sampai akhirnya ngebentuk unsur awal kehidupan. Makanya para ilmuwan nebak kalau bisa jadi, protosel adalah nenek moyang semua sel yang ada di bumi sekarang. Oke, tapi gimana ilmuwan bisa nemuin protosel? Sebenarnya, protosel udah ditemuin sebelum Om Ruiz tadi ngelakuin eksperimen. Tapi yang jadi masalah, sebelumnya protosel cuma bisa dibentuk di lab dan ilmuwan masih bingung gimana dia bisa terbentuk secara alami. Nah, tim ilmuwan yang dipimpin Om Ruiz tadi nggak sengaja nemu petunjuk pas lagi nyoba ngulang percobaan sup purba. Tapi dengan sedikit perbedaan. Mereka nyoba ganti wadah, bukan tabung kaca tapi pakai teflon. Dan hasilnya protosel nggak muncul sama sekali, padahal resepnya sama-sama aja. Jadi mungkin kehidupan butuh bumbu rahasia dari kaca itu sendiri, silikon. Ya, ternyata inilah bahan rahasia yang bikin bahan-bahan penyusun protosel saling nempel, ibarat semen yang nyatuin bata rumah kita. Hasilnya, protosel jadi lebih stabil, nggak gampang buyar, dan tahan di kondisi ekstrim bumi purba. Temuan Om Ruiz ini juga bikin para ahli mikir ulang. Mungkin kehidupan di bumi muncul jauh lebih lama dari yang selama ini kita kira. Bukan pas bumi udah sejuk atau setelah ada oksigen di atmosfer, tapi justru ketika bumi baru aja kebentuk. Soalnya ternyata bahan-bahan yang dibutuhin protosel itu udah tersedia sejak 4 miliar tahun lalu, bahkan lebih. Bahkan kondisi bumi yang brutal justru jadi kondisi ideal buat protosel terbentuk, dan perlahan-lahan sel bisa lahir. Gilanya, ilmuwan juga belum bener-bener tahu asal-usul gelembung ajaib ini. Ada yang bilang, protosel kebentuk secara nggak sengaja, waktu zat-zat ini keperangkap di dalam lapisan lemak. Oke, bukan lemak yang satu itu, tapi lemak yang terbentuk lewat campuran gas-gas, air, dan listrik, kayak yang ada di percobaan tadi. Terus lokasi terbentuknya juga masih misterius. Ada yang bilang di retakan dasar laut, genangan air laut, atau bahkan numpang komet yang jatuh ke bumi. Sampai sekarang, para peneliti masih berusaha nyari tahu apakah protosel beneran nenek moyang semua sel makhluk hidup. Tapi yang jelas, dia udah jadi satu potongan puzzle petunjuk penting. Ya, masih banyak misteri soal kehidupan yang belum terkuak. Dan siapa tahu, di masa depan kalianlah yang bakal nemuin jawabannya. Dan seperti biasa, terima kasih.